Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bab 3 yaitu keuangan negara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, yang pertama Siti Noviasanti, kedua Dia Hairunisa Maharani, dan yang terakhir Amikbar Rafif Alfawas. Pendahuluan, apa itu keuangan negara? Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 2. Penerimaan negara. 3. Pengeluaran negara. 4. Penerimaan daerah. 5. Pengeluaran daerah. 6. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. 7. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum. Adapun asas-asas umum pengelolaan keuangan negara menurut UKN sebagai berikut. 1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. 2. Asas proporsionalitas. 3. Asas profesionalitas. 4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan. 5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. C. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Siapakah kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara? Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan keuangan negara meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. D. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang APBN tahun 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya per 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh DPR. E. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, terdapat pengawasan APBN yang bersifat internal yang diterapkan oleh satuan pengawas dari kelompok yang diawasi. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan dengan pemeriksaan oleh BPK. F. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Adapun batas keuangan negara, yaitu meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak. 2. Penerimaan negara. 3. Pengeluaran negara. 4. Penerimaan daerah. 5. Pengeluaran daerah. 6. Kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, dan barang. D. Fungsi APBN atau APBD. A. Otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. B. Perencanaan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan yang telah ditetapkan. D. Alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. E. Distribusi,
bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. F. Stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. E. Penyusunan dan penetapan APBN. Anggaran dan pendapatan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. F. Pelaksanaan APBN dan APBD. A. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. B. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. C. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. D. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. G. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. 1. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 3. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. H. Ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi. 1. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. 2. Pimpinan unit organisasi kementerian negara, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sekian presentasi dari kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.